Sahabat saudara-saudaraku dimanapun berada, kita akan lihat sang penceramah ini ya, tentang yang katanya nazab dibatalkan. Nazabnya Ba'alawi Habib dibatalkan. Kita lihat tayangannya. Ketika para habaib difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimaki, Al-Fakir tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kecuali air mata kesedihan. Antum tidak akan batal karena ada yang membatalkan. Hati kami tidak ridho, dan kami khawatir orang-orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dibakar oleh api neraka. Merapatlah kalian kepada para ulama, kepada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian semua selamat bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Sadarlah kalian, mari kita rapatkan barisan kita. Ketika para habaib difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimaki, dijelek-jelekan. Lalu juga para ulama ya, yang digabungkan kepada para habaib yang kita saksikan. Kita tahu bahwa para habaib, para ulama, beliau-beliau ini adalah berlian-berlian yang tidak mungkin tertukar dengan batu koral, tidak mungkin tertukar dengan batu koral. Walaupun ada orang yang mengatakan ini batu koral, nah, maka yang menyebutkan itu akan memperlihatkan kebodohannya. Dia tentu ya, akan menjatuhkan dirinya sendiri. Maka kecintaan Al-Fakir dan sayang Al-Fakir yang sangat mendalam kepada kedua belah pihak. Yang pertama kepada para habaib dan para ulama yang difitnah, yang dizalimi. Lalu kecintaan dan kasih sayang Al-Fakir kepada yang zalim, karena kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muhadditsin yang lainnya meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah oleh kamu orang yang dizalim dan orang yang zalim. Lalu sahabat semuanya sudah mengenal dan kita mengenal kalau orang dizalim bagaimana harus kita bela. Tapi yang bingung para sahabat ini, bagaimana membela orang yang zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran, isyarat seterusnya agar kita semuanya, agar sahabat tersebut mencegah orang yang zalim daripada kezalimannya. Ya habaib, ya ulama, Al-Fakir khudahimukum. Al-Fakir sangat mencintai, sangat menyayangi antum semuanya. Al-Fakir tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kecuali dengan perkataan-perkataan yang bisa Al-Fakir ungkapkan, kecuali dengan doa-doa yang bisa Al-Fakir curahkan, kecuali air mata kesedihan, air mata kasih sayang dan cinta yang bisa Al-Fakir cucurkan sebagai saksi kecintaan kepada antum semuanya. Al-Fakir yakin antum tidak akan jatuh karena hal itu. Antum tidak akan batal karena ada yang membatalkan. Antum tidak akan terhina karena ada yang menghina. Dan Al-Fakir sangat sayang kepada
orang-orang yang menghina antum semuanya, yang zalim kepada antum semuanya. Bagaimana Al-Fakir bisa membela mereka? Hanya dengan perkataan yang bisa Al-Fakir katakan, wahai para habaib dan para ulama. Al-Fakir mengatakan kalimat yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ammar dan keluarga Sayyidina Yasir tatkala mendapatkan siksaan dalam perjuangan Islam pertama di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Sayyidina Ammar, Sayyidina Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena perjanjian kalian adalah surga. Begitu pula Al-Fakir katakan kepada antum para habaib dan para ulama semuanya, sabran ala baiti Rasulillah, sabran ayyuhal ulama'il kiram, fa inna mau'idakum al-jannah, fa inna mau'idakum al-jannah, fa inna mau'idakum al-jannah. Mungkin hati antum semuanya tidak terpengaruh, namun hati kami tercabik-cabik. Hati kami tidak ridha, dan kami khawatir orang-orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dibakar oleh api neraka. Siapa yang bisa membela mereka? Wahai para munkirin, wahai para hasidin, bertobatlah kalian semuanya. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merapatlah kalian kepada para ulama, kepada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian semua selamat bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Sadarlah kalian, mari kita rapatkan barisan kita, merapat kepada para ulama dan kepada para habaib. Jangan ada yang jauh dari beliau-beliau. Kita ini punya apa? Punya ilmu yang sedikit, punya amal yang sedikit, punya dosa yang besar, hati yang ghaflah, yang lalai. Apakah dengan cara ini kita punya zon kita untuk masuk surga? Kalla wallah kalla, alfa kalla. Ya ikhwani wa ya ahbabi, wahai umat Islam, tidak, tidak. Mari kita semuanya mendekat, dan sekarang kita dihadirkan, disambungkan hati kita dengan para sadiqin, dengan para awliya ahya'an wa amwata, wabil khusus dengan fakhrul wujud wa dhukhrul wujud wa karamatul wujud wa sa'adatul wujud wa nurul wujud sayyiduna wa maulana al-imam al-habib Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa radhahu wa nafa'ana bih wa bi ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihi wa dhurriyyatihi. Amin. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, sudah kita saksikan, sudah kita simak bersama tayangan yang tadi. Beliau mengatakan nasab Balawi, nasab Habib Dobolowi dibatalkan. Jujur saya heran, apa beliau tidak melihat di medsos atau beliau tidak mempelajari apa yang dia tahu. Karena dia sudah bilang, kalau nasab Balawi diputuskan. Di sini saya menggarisbawahi, kalau beliau sudah bilang dan bicara seperti itu, berarti dia sudah mempelajari. Tapi jawabannya, kok bisa begitu? Karena jelas di sini masalah keterkaitan polemik nasab
ketersambungan klan Ba'alawi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang klan Ba'alawi tidak ada respon atau tidak ada pertanggungjawabannya atau tidak ada pembuktiannya menjadi label Kabid Doblowi. Di sini tidak ada. Dan klarifikasi tidak ada kalau klan Ba'alawi tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menilai untuk ceramah yang tadi ini barusan kita tayangkan sampai menangis, melo ya, lenjeh. Apa itu lenjeh? Gemulai apa gimana bahasanya saya kurang paham, tapi kalau menurut saya sangat-sangat tidak lanang banget itu loh, maksudnya tidak gentleman seperti itu. Dia berkata dan sambil menangis seolah-olah dia ingin dipercaya. Itulah, dia ingin dipercaya oleh santri-santrinya atau oleh yang sedang mendengarkannya. Jadi dia memakai dengan menangis seperti itu. Ya itu bonus lah. Menangis itu bonus. Atau panggilan jiwa atau panggilan hati tidak tahu itu. Karena yang terjadi, saya lihat Ba'alawi dipatahkan, Ba'alawi putus. Dan Ba'alawi bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu dipatahkan oleh Kiai Imaduddin. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru-baru ini beliau berceramah mengungkapkan perasaannya sambil menangis. Berarti beliau tidak mempelajari suatu keterkaitan nasab antara klan Ba'alawi tersebut. Karena jelas klan Ba'alawi bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Klan Ba'alawi di Nusantara ini adalah pendatang. Tetap NKRI, harga mati.